lain ya, tetap itu kalian ada dua ujian sekolah yang harus kalian laksanakan. Yang pertama, Nana, untuk bisa lulus dari SMP 29 itu kalian harus menempuh ujian praktek dan ujian tulis. Gitu ya. Nah, ujian praktek itu kan harusnya yang namanya ujian praktek, kalian berhadapan-hadapan langsung dengan saya atau dengan pengujinya, ya. Kemudian nanti saya minta kalian mempraktekkan sesuatu. Nah, di era yang seperti ini kan nggak bisa. Maksud kalian pakai Zoom meeting, terus nanti menyiapkan alat bahan sendiri, nanti kesulitan. Ya. Oke. Ya, mohon maaf, ini si Evandra WA masih belum bisa bergabung. Katanya aplikasinya sudah dihapus, sudah diinstal lagi, tetap nggak bisa. Ya, kadang-kadang seperti itu. Mudah-mudahan bisa segera bergabung ya. Jadi saya ulangi tadi untuk ujian praktek, jadi karena kita di era pandemi seperti ini, tidak bisa, tapi tetap harus ada nilainya anak-anak. Maka nanti ujian praktek diganti dengan namanya tugas akhir. Nah, tugas akhir itu kapan dilaksanakan? Dilaksanakannya setelah PTS. Berarti kalau setelah PTS artinya kamu PTS selesai terus masuk ke tugas akhir. Jadi sudah tidak ini lagi ya, tidak bersantai-santai ya. Nah, di dalam tugas akhir ini nanti mapel IPA akan bergabung dengan mapel prakarya. Jadi kalian hanya perlu satu produk dan satu laporan, nanti itu untuk 2 mapel nilainya, yaitu mapel IPA dan mapel prakarya. Begitu. Nah, terus nanti juga tetap ada ujian tulis. Nah, ujian tulis itu dilaksanakan di bulan April, kira-kira tanggal 19 sampai tanggal 30. Nah, kalau ujian prakteknya atau penugasannya itu kira-kira di bulan Maret setelah PTS, berarti tanggal 9 Maret itu ya, sampai tanggal 30 Maret itu paling akhir. Nah, anak-anak, selama kalian mengerjakan penugasan itu mungkin akan tetap ada pelajaran dari Bapak Ibu Guru karena memang mengejar materi untuk ujian tulisnya juga. Nah, tapi nanti dalam 1 minggu untuk penugasan itu kalian hanya diberi kurang lebih paling 2 tugas. Jadi misalkan minggu pertama itu matematika yang bergabung dengan IPS dan IPA yang bergabung dengan prakarya. Berarti ada 2 tugas. Nanti minggu kedua juga begitu dan minggu ketiga begitu. Nah, total kalian selama penugasan itu akan ada 7 tugas akhir. 7 tugas akhir itu nanti untuk 10 mapel. Ya, edarannya nanti akan diberikan mungkin minggu inilah di hari-hari antara Jumat atau Senin ya melalui wali kelas kalian dan nanti biar diteruskan ke orang tua dan ke kalian. Jadi sudah harus disiapkan ya untuk penugasannya. Nah, ini pertemuan kita hari ini nanti salah satunya juga kita akan membahas tentang tugas akhir tadi. Mohon maaf tadi kayaknya ada yang baru bergabung. Anjani ya, Anjani Larasati, halo. Halo Anjani. Iya, Bu. Ya, oke. Dan satu lagi kayaknya Roy Fatul ya. Mana Roy Fatul?
Halo? Oh, dia keluar masuk dari tadi. Ya oke lah, mudah-mudahan bisa diterima. Nah, ini nanti ini saya coba rekam untuk Google Classroom-nya ini, Google Meet-nya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin kalian bisa membuka lagi dari rekaman yang saya buat ini ya. Nanti saya share di entah GCR, entah di YouTube, saya beri linknya, tergantung nanti kalau terlalu besar mungkin kalau saya embed di Google Classroom itu tidak muat. Nah, oke anak-anak, itu jadi untuk rangkaian ujian sekolah kalian harus benar-benar sudah mulai menyiapkan. Jadi ini besok mulai bulan Maret ya, itu kalian sudah sepertinya banyak sekali yang harus dilaksanakan terkait dengan kelulusan. Nah, jadi anak-anak, sekali lagi, walaupun kalian sekolahnya online, tapi tetap kalian nanti harus mendapatkan nilai. Nah, nilainya itu tidak ada namanya nilai cuma-cuma ya. Jadi kalian harus tetap menyelesaikan tugas-tugas maupun ujian yang diberikan oleh pihak sekolah, Bapak Ibu guru. Nah, sekarang ini kan bedanya eranya dengan yang lalu-lalu, itu penilaiannya itu lebih berbasis ke kelas. Artinya apa? Soal-soalnya itu semuanya, kemudian tugas-tugasnya itu semuanya nuansanya itu tentu saja dari guru kalian sendiri dan juga dari kebijakan sekolah. Tapi tetap anak-anak mutunya itu disamakan di Semarang juga se-Indonesia, itu tetap ada kisi-kisinya, apa yang harus diajarkan, bagaimana yang harus ditampilkan ke anak-anak ya. Nah, nantinya nilai ujian sekolah, kemudian nilai tugas akhir tadi akan digabungkan menjadi nilai yang nantinya akan kalian gunakan untuk mendaftar di SMA. Karena SMA yang tahun 2020 ya, ini anak-anak 2020 tahun lalu ya, itu pendaftaran SMA itu apa tuh namanya, sudah proporsinya 50% zonasi, 50% prestasi, jalur prestasi. Nah, jadi kalian punya banyak kesempatan untuk bisa mendaftar ke sekolah-sekolah favorit ya, seperti misal SMA 3 ya, masih bisa bersaing di sana. Kalau dulu tahun lalu 2020 dan 2019 itu kan banyakkan ngundinya zonasi. Nah, zonasi itu susahnya itu kalau rumahnya jauh ya, jadi kalian tidak berkesempatan untuk ke sekolah tersebut. Nah, sekarang dengan 50%, 50%, nah itu kesempatan kalian untuk bisa ke sekolah-sekolah yang diinginkan itu lebih banyak, lebih besar. Nah, itu mudah-mudahan dari SMP 29 juga tidak merugikan kalian nantinya ya, dapat nilai yang bagus, baik, tapi tentu saja prosesnya harus kalian lalui untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, terkait dengan penugasan anak-anak, jadi penugasan itu nuansanya ya ujian praktek, tapi nanti sifatnya kalian ujian prakteknya itu mandiri ya, jadi kalian kerjakan di rumah, kalian selesaikan di rumah, tapi bedanya ini nanti laporannya itu diminta dikumpulkan ke sekolah ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Nanti mengumpulkannya tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi misalkan saya mintanya mungkin dari 9A sampai 9D ya, itu antara hari Senin, misalkan Senin nanti 9A dulu, 9B hari Selasa, 9C hari Rabu, 9D hari Kamis. Nah, nanti mengumpulkannya langsung ke lab IPA dulu, tapi di sana nanti harus kamu beri nama. Nah, untuk IPA nanti ada 2 yang harus kalian kumpulkan, yaitu produknya yang sudah kalian buat
dan juga laporannya. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo? Enggak, Bu. Oke, cukup jelas ya. Nah, ya. Ya, nanti yang ngumpulin kita atau orang tua? Nah, nanti kalau misalkan kalian mau mengumpulkan sendiri, pokoknya tetap jaga protokol kesehatan, ya. Tapi nanti di sana di lab IPA disiapkan daftar terima. Jadi kalau petugasnya sudah menerima, ya kamu tanda tangan. Orang tua yang mengantar ya nggak apa-apa, nanti orang tua yang tanda tangan. Kalau kamu yang mengantar ya kamu tanda tangan. Gitu ya, yang penting protokol kesehatannya tetap diperhatikan. Gitu ya. Ade, Oke, Bu. Deva. Makasih, Bu. Oke, nanti ada jadwalnya. Yang penting jadwalnya nanti yang mengumpulkan siapa, nah itu harus diperhatikan saja nanti sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, sekarang anak-anak udah ya ujian sekolah tadi sudah ya, sudah poin-poinnya sudah ditangkap ya, sudah kalian pahami ya. Nah, kemudian untuk PTS, besok PTS-nya itu soalnya sampai bab 3. Bab 3 itu berarti partikel, atom, ion, dan molekul. Di Google Classroom kalian saya sudah sharekan PowerPoint ya. Nah, mohon maaf itu tidak saya jelaskan detail karena sudah cukup jelas di sana. Ada latihan soalnya juga. Nah, berita baiknya nanti untuk materi partikel, atom, ion, dan molekul tidak ada ulangan, tapi masuk di ulangan PTS. Nah, di PTS nanti ada soalnya juga. 10 soal bab 1, 10 soal bab 2, 10 soal bab 3 yang partikel, atom, ion, dan molekul. Jadi tetap kalian pelajari. Tidak ada ulangan, tapi ulangannya di mid semesternya. Karena waktunya nggak cukup kalau dipaksakan ada ulangan lagi, nanti nggak selesai. Nah, begitu ya. Nah, sekarang untuk dalam rangka itu tadi, biar tugas kalian sukses ya, sudah saya postingkan di GCR nih, tapi saya ini kan dulu. Saya presentasikan dulu, sebentar. Sekilas saya jelaskan sedikit ya, anak-anak, biar jelas. Nah, ini, nah, sudah keluar PowerPoint saya? Belum. Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, oke. Judulnya teknologi ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan. Ya. Jadi ini nanti terkait dengan tugas akhir yang harus kalian kerjakan, saya mengambilkan materinya yang ini. Materi tentang teknologi ramah lingkungan. Biar nggak mundur lagi ke belakang, ya kita mending maju ke depan. Karena materinya juga sudah semakin semakin susah untuk diberikan ke kalian karena waktu kalian itu untuk belajar kan berarti tinggal nanti di bulan Maret 1 minggu ini nggak ada pelajaran karena PTS ya kan. Kemudian selama penugasan mungkin masih ada pelajaran, tapi saya yakin Bapak Ibu guru lebih fleksibel, artinya tidak ada tugas karena kalian ada tugas akhir tadi, tugas akhir yang harus diselesaikan. Jadi nuansanya kalian belajarnya lebih banyak ke mengerjakan tugas akhir. Nah, setelah itu di bulan April itu kan kamu sudah masuk ke ujian sekolah. Nah, di ujian sekolah itu berarti kan materinya, oh ya tadi saya belum sampaikan. Materi untuk ujian sekolah ya, itu nanti 15% kelas 7, 15% kelas 8, dan 70% kelas 9. Nah, 70% kelas 9 dari soal IPA nanti ada 40 soal. Berarti nanti yang 70% kelas 9 materinya itu dari semester 1 sampai semester 2. Ada 10 bab ya. Nanti dibagi rata. Kira-kira satu bab itu ada 4 soal mungkin. 4 sampai
5 soal. Nah, kemudian kelas 7 dan kelas 8 itu kan masing-masing 15%. Nanti yang kelas 7 dan kelas 8 saya belum bahas lebih lanjut dengan Bu Sum. Nah, nanti ini apa? Materi kelas 7 itu paling dari berapa ya? Kelas 7 mungkin 10 bab ya. Itu hanya 2-3 bab saja yang saya keluarkan. Demikian juga yang kelas 8. Nanti saya beritahukan, jadi kalian belajarnya fokus hanya di bab itu saja, gitu ya. Nah, kita lanjut aja. Teknologi ramah lingkungan. Nah, sebelum membahas tentang teknologi ramah lingkungan, kita cek dulu teknologi di sekitar kita. Teknologi di sekitar kita itu, kenapa ini yang saya pasang gambar stasiun bahan bakar, pengisian bahan bakar? Karena sampai saat ini kita masih menggunakan BBM sebagai salah satu sumber daya alam yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Nah, kemudian banyak sekali komponen di kehidupan masyarakat ini juga yang menggunakan BBM. Terus pertanyaannya, dari mana BBM berasal? Dapatkah BBM tersedia terus-menerus? Terus adakah alternatif sumber lain? Dan adakah dampak dari penggunaan BBM secara terus-menerus? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus kita kritisi karena BBM atau bahan bakar minyak itu berasal dari sumber fosil ya yang sudah jutaan lalu mati istilahnya. Jadi itu bahan bakarnya organik ya, organik, bersifat organik karena berasal dari makhluk hidup tapi sudah mati jutaan tahun yang lalu. Nah, kalau diambil terus-menerus pastinya habis ya. Dan untuk regenerasinya itu kan butuh waktu lama karena jutaan tahun. Nah, begitu. Maka anak-anak, penggunaan dan pemanfaatan energi yang sangat banyak ini kita sekarang sudah tidak bisa lepas dari HP. Ya. HP itu berarti ada electricity, listrik. Kemudian hampir semua alat-alat rumah tangga, alat-alat transportasi ya, itu semua memanfaatkan energi listrik. Nah, padahal energi listrik itu dari mana? Ya salah satunya sumber energinya didapatkan dari bahan bakar minyak. Gitu. Nah, ini sekilas tentang perkembangan teknologi manusia. Jadi pertama kali ditemukan mesin uap ya oleh James Watt. Nah, ini James Watt ini dianggap sebagai bapak revolusi industri karena dia yang mengubah dulu bahan bakar menjadi alat transportasi untuk transportasi manusia, sumber energi yang tapi sayang sekali tidak terbarukan. Nah, sejak ditemukannya mesin uap itu kemudian terjadilah besar-besaran pengeboran eksploitasi minyak bumi di mana-mana dicari. Nah, kemudian setelah itu dimanfaatkan sebesar-besarnya. Kemudian juga pemanfaatan batu bara ya. Ini batu bara juga dari fosil ya anak-anak. Jadi sama tidak terbarukan. Nah, kemudian di tahun 1990-an itu hampir 40% kebutuhan energi ini dipenuhi dari minyak bumi. Ya. Nah, coba kalau kita pikirkan lagi dari yang di awal ya, berarti minyak bumi itu bisa habiskah? Tentu jawabannya bisa ya, karena kan tadi ya berasal dari fosil yang umurnya sudah jutaan tahun mati. Nah, tetapi ada juga dampaknya bagi lingkungan itu ternyata cukup besar. Kita lihat di sini, ini adalah gambar sisa-sisa pengeboran minyak bumi di ini kemungkinan di Brasil ya, ini saya lupa. Tapi sepertinya iya. Nah, di situ anak-anak bisa kalian lihat terjadi kerusakan lingkungan yang cukup parah. Karena apa? Ditebangi pohon-pohonnya, kemudian juga
untuk mengebor itu kan alatnya pakai alat-alat yang cukup berat ya. Nah, itu mencemari lingkungan di sekitarnya. Nah, tidak hanya itu saja, pengeboran minyak bumi itu juga banyak mempengaruhi kualitas lingkungan, misalkan air. Kalau tercemar BBM itu kan bahaya untuk makhluk hidup di sekitarnya. Nah, permasalahan-permasalahan seperti itu, anak-anak, yang harus selalu kita pikirkan, apalagi kita berada di bumi yang sama ya. Nah, jadi kalian nanti yang akan mewarisi bumi ini. Jadi bagaimana agar bumi ini bisa tetap lestari, tetapi kita manusia juga tetap sejahtera dengan teknologi yang kita ciptakan sendiri. Nah, secara umum, perkembangan industri itu berkembang mulai dari industri 1.0 yang tadi ya diawali dengan penggunaan mesin uap, kemudian berubah menjadi industri 2.0. Di sini sudah ada produksi massal mesin dengan tenaga listrik atau BBM, minyak bumi. Kemudian beralih lagi menjadi industri 3.0, ini mulai pemanfaatan teknologi informasi dan mesin otomatisasi, jadi ada robotik gitu ya. Dan sekarang kita ada di industri 4.0. 4.0 ini adalah integrasi mesin dengan jaringan internet. Nah, tapi anak-anak, kita harus ingat bahwa industri dari 1.0 sampai industri 4.0 masih semuanya itu mengandalkan BBM atau bahan bakar minyak. Walaupun adalah sedikit, tapi belum digunakan secara maksimal sumber-sumber energi yang sifatnya terbarukan. Nah, coba kita diskusikan sebentar yang ini. Jadi ada satu bus dengan bahan bakar solar dan satu mobil tenaga surya. Coba saya minta salah satu. Ika, coba Ika. Ika terus ya yang saya panggil. Gak apa-apa ya Ika, Iya, coba Bu. Ika. Coba Ika, pendapat kamu tentang gambar yang pertama dan gambar yang kedua gimana? Gambar yang pertama kan menggunakan solar, Bu. Ya, Boros, Bu, malahan, Bu. Kalau tenaga boros. surya kan hemat. Oh, lebih hemat energi. Ya. Terus apa lagi yang kamu lihat di situ? Gambarnya kalau Terus pakai kalau bus mm, yang pakai solar itu bisa menyebabkan apa namanya? Udaranya menjadi kotor. ya polusi udara ya. Yang polusi Uh, udara. Kalau ya, yang pakai tenaga surya itu tidak mengeluarkan polusi udara. ya betul. Jadi emisi atau gas buangannya nol, nggak ada limbahnya yang dibuang ke lingkungan. Sedangkan kalau solar itu kan ya kita lihat aja sudah asapnya hitam pekat ya. Berarti di situ mencemari lingkungan di sekitar kita. Nah, parahnya lagi kalau kalian terus terpapar dengan asap-asap kendaraan bermotor, paru-parunya tertimbun oleh logam berat, misalkan timbal. Nah, itu yang tidak boleh sebetulnya masuk ke paru-paru kita. Itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Oke, kita lanjut aja biar cepat ya. Nah, jadi tadi anak-anak ada teknologi namanya teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan itu adalah teknologi yang menerapkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Ada zero waste tadi ya, jadi tidak ada limbah yang dibuang ke lingkungan. Zero waste istilahnya. Tapi tujuannya tetap sama, untuk memberi kemudahan pemenuhan kebutuhan manusia. Tetapi memiliki dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa aja syaratnya? Nah, syaratnya, ini saya skip aja. Syaratnya ini meliputi atau harus memenuhi 6 prinsip dasarnya, yaitu refine, reduce, reuse, recycle, recovery, dan retrieve energy. Jadi kalau ada teknologi yang seperti ini, nah itu nanti dia otomatis dia akan zero waste, jadi hanya tidak ada limbah yang dibuang ke lingkungan, maka akan membuat bumi kita tetap lestari ya. Ini ada
tandanya beda-beda ya. Kalau recycle tandanya seperti ini, kalau reduce begini, kalau reuse seperti itu. Nah, karena kan sudah digalakkan lagi ya, contohnya penggunaan plastik dibatasi. Berarti itu apa? Reduce, reuse, atau recycle? Ayo yang mana? Plastik dibatasi. Reduce. Reduce ya. Kemudian mengubah ini ban itu dijadikan misalkan meja. Itu yang mana berarti? Reduce bisa, reuse bisa ya. Nah, kemudian ada yang ini karton itu ya, dijadikan bubur kemudian dibuat kertas lagi, berarti itu recycle dan sebagainya. Nah, kemudian beberapa aplikasi teknologi ramah lingkungan yang sudah ada sampai saat ini dan terus berkembang ini anak-anak, dan ini lebih murah jika kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini di bidang energi itu ada biofuel. Nanti hasil akhirnya itu ada 2 jenis, yaitu etanol dan biodiesel. Nah, ini bedanya dengan bahan bakar fosil apa? Yaitu walaupun sama-sama dari bahan organik, tapi biofuel dapat diolah langsung dari bahan organik seperti tumbuhan. Tetapi kalau bahan bakar fosil itu dari hewan atau tumbuhan yang telah mati jutaan tahun. Nah, tentu saja berbeda ya, karena yang satunya itu terbarukan, artinya ketersediaannya itu selalu ada. Tetapi kalau yang bahan bakar fosil itu ketersediaannya itu belum tentu ada karena butuh waktu jutaan tahun. Tapi kalau pakai biofuel, limbah dari jagung, limbah dari kayu-kayu yang tidak terpakai itu ya, nah itu bisa kita manfaatkan dan ketersediaannya itu selalu ada. Oke, kemudian biogas. Nah, biogas ini kan kalau kalian sering main-main ke daerah Boyolali ya, yang produksi susu di sana kan ada peternakan sapi, itu sudah dimanfaatkan sekali hasil dari kotoran sapi itu dipakai untuk menghasilkan biogas. Nanti biogas yang dihasilkan itu adalah gas metana. Nah, gas metananya itu bisa dipakai untuk jadi kompor gas ya. Terus sel surya ini juga sudah banyak dimanfaatkan. Nah, kalau di di negara kita itu juga sudah cukup banyak ini yang menyiapkan panel-panel surya di atap-atap rumah. Nah, nanti dari situ disediakan rectifier itu untuk mengubah energi matahari tadi ya menjadi energi listrik. Nah, nanti energi listriknya itu bisa disalurkan untuk menyalakan TV, kemudian menyalakan AC gitu ya, kemudian dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita cek ya, di Indonesia kan kaya dengan matahari ya, maksudnya kita selalu menerima matahari dari pagi sampai sore. Nah, dari pagi sampai sore kira-kira kita kan jam 5 saja matahari masih ada. Nah, jadi itu bisa dipakai untuk bentar. Ya, bisa dipakai dipakai, dimanfaatkan. Itu Indonesia itu sangat-sangat mungkin untuk mengembangkan tenaga berbasis matahari ini. Nah, kemudian di pembangkit listrik itu juga ada PLTA, air ya, PLT, sama-sama PLTA, satunya angin, satunya air. Berarti, tapi kalau angin biasanya kita beri wind ya, wind W. Kemudian ada pasang surut air laut. Nah, terus di bidang transportasi ini juga sebetulnya Indonesia sudah cukup membanggakan. Kita sudah bisa produksi mobil listrik sendiri. Hanya belum berkembang pesat ya. Ini yang saat ini yang sedang tren itu kan Tesla itu ya, tapi belum masuk ke Indonesia.
Kemudian di bidang lingkungan ada biopori. Nah, biopori ini manfaatnya banyak sekali, anak-anak. Kalian juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Nah, bisa dipakai untuk mencegah banjir, kemudian menjamin ketersediaan air, dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh genangan air seperti demam berdarah, malaria, kaki gajah. Kemudian organisme tanah itu akan tetap terjamin kesuburannya. Tuh ya. Jadi kalau kalian berminat, halaman rumah juga cukup luas, itu bisa memanfaatkan atau membuat biopori ini. Nah, kemudian ada bioremediasi dan fitoremediasi. Bioremediasi itu artinya memanfaatkan makhluk hidup untuk remediasi, untuk menghilangkan sumber-sumber polutan. Itu remediasi. Nah, kalau fitoremediasi itu sebetulnya bagian dari bioremediasi. Hanya kalau fitoremediasi itu yang dimanfaatkan adalah tumbuhan. Kalau bioremediasi semuanya, pokoknya makhluk hidup. Bisa mikroba, bisa jamur ya, bisa tumbuhan, bisa hewan. Nah, tapi kalau fitoremediasi itu khusus tumbuhan. Nah, ini banyak sekali ternyata anak-anak tumbuhan-tumbuhan kita negara tropis ya, banyak tanaman-tanaman, tumbuhan berbunga maupun yang tidak berbunga yang bermanfaat untuk menyerap racun-racun atau polutan-polutan di lingkungan. Kemudian ini ada toilet composting, ya ini sudah banyak juga dimanfaatkan. Jadi bedanya kalau kita punya toilet itu kan ditampung di dalam septic tank begitu ya. Nanti septic tanknya itu akan diuraikan di isinya septic tank itu ya, tinjanya itu diuraikan oleh bakteri, tapi tidak dimanfaatkan. Nah, kalau toilet composting ini nanti tinja kita, sisa-sisa kita itu akan dijadikan kompos, jadi bermanfaat lagi. Kemudian ada teknologi pemurni air, teknologi osmotik balik. Nah, kemudian kalau di bidang industri kita mengenal ada biopumping. Biopumping itu berarti biasanya kalau di bidang industri, kalau ingin membuat kertas itu loh, biopumping itu kan bubur kertas. Itu kan dengan cara diserut atau dihaluskan. Nah, itu butuh tenaga yang sangat besar. Alatnya juga alat yang cukup berat. Tapi dengan teknologi biopumping, menguraikan limbahnya ini dengan mikroba, dengan jamur. Jamur itu kan ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Nah, jamur ini nantinya dia akan melapukkan ligninnya ya, zat kayu dari tumbuhan. Kita nggak perlu repot-repot, nanti setelah jadi bubur, baru kita olah menjadi kertas. Begitu. Nah, ini ada aplikasi teknologi ramah lingkungan lainnya. Kenapa saya tampilkan? Karena ini yang membuat itu anak-anak SMP loh. Nah, berarti seumuran kalian. Contohnya nih ada aspal biopori. Jadi ini saya ambil dari IG waktu itu. Saya lupa alamatnya, ada saya catat. Nah, ini mereka itu menciptakan teknologi ramah lingkungan berupa aspal biopori. Nah, kan tadi ada biopori ya. Nah, ini tapi aspal biopori itu berarti begitu ada genangan air, jalan itu kan biasanya tidak terserap. Dengan adanya biopori, lubang-lubang biopori di aspal, maka aspalnya tidak lagi tergenang air, jadi langsung masuk ke situ. Nah, ini menang ini dalam lomba ini teknologi ramah lingkungan yang mengadakan Indonesia sendiri kalau nggak salah ya, kerjasama dengan ITB. Ini anak SMP luar biasa ya. Nah, kemudian yang bawah ini adalah mengubah limbah plastik menjadi minyak. Nah, ini dulu juga kakak kelas kalian itu mengikuti lombanya, tapi kelemahannya alatnya itu untuk membakar dan menjadikan
plastik, misalkan plastik 1 kilo gitu ya, limbah plastik 1 kilo, itu butuh gasnya aja banyak sekali. Jadi istilahnya kalau orang Jawa bilang nggak sumbut karena butuh pemanasan yang sangat besar. Tapi kalau kalian berminat di rumah-rumah itu mungkin bisa dimulai ya, dikumpulkan aja limbah plastiknya, kemudian dibakar dalam panas tinggi, nanti minyaknya bisa dipakai. Nah, terus ini yang akan kalian lakukan untuk tugas akhir kalian. Membuat alat pemurni air sederhana. Ntar, ini saya stop sharing dulu. Ya. Oke, sekarang saya mau share yang ini dulu. Tentang tugas. Sudah keluar ya? Halo? Aloha. Belum, Bu. Tunggu sebentar. Sudah? Sudah. Ya. Ya. Judulnya tugas akhir kelas 9 mapel IPA dan prakarya. Nah, jadi nanti kalian hanya perlu mengumpulkan ini nih. Ya, tunggu sebentar. Internetmu mungkin rada error. Nanti ini di GCR ada, jadi saya menjelaskannya juga tidak usah panjang-panjang lebar. Nah, di situ ada petunjuknya. Tugas dikerjakan secara mandiri atau individu. Tagihan berupa laporan hasil praktek mandiri dan produk alat. Kemudian pengumpulan produk dan laporan ke sekolah dikumpulkan ke lab IPA. Jadwalnya belum saya sertakan, nanti menyusul ya. Jadi di sini kalian diminta membuat alat pemurni air sederhana. Di sini diminatnya kan pakai botol 2 botol air minum ukuran besar. Ini boleh kalian ganti yang lain. Enggak harus botol air minum. Misalkan ada botolnya kok maunya kamu botolnya botol Pepsi, botol Coca-Cola, boleh, nggak apa-apa ya. Jadi tidak ada patokan harus botol air minum. Nah, ukurannya pun kalau kalian mau yang besar sekalian boleh, tapi nanti jadi kurang praktis. Tapi kalau untuk skala rumah, karena memang ingin kalian buat sendiri, pakai air mineral yang ukuran 600 ml, boleh, yang penting alat itu bisa berfungsi, gitu ya. Nah, kemudian nanti ini adalah inspirasi aja ya anak-anak. Jadi maksudnya pakai misalkan botol air mineral, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian lapisannya juga ada batu, kerikil, dan seterusnya ini. Lapisannya tidak harus seperti ini. Lapisannya boleh kalian susun sendiri, tapi nanti kalian catat di cara kerja ya. Nah, di sini kan cara kerjanya gini. Buatlah lapisan-lapisan dengan cara memasukkan bahan-bahan dalam botol. Agar lebih jelas, perhatikan kembali gambar. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat bisa kamu modifikasi sesuai hasil studi literasi. Contoh anak-anak, di sini kan ada lapisan batu, kerikil, pasir, arang, icuk, pasir halus gitu ya, dan icuk lagi ini kan. Kamu kok pengen modifikasi, Bu? Saya baca ternyata kerikil atau batunya itu saya ganti dengan biji kelor. Boleh, nggak apa-apa. Bu, lapisan saya cuma 3, biji kelor, pasir halus, icuk, boleh. Jadi ini semuanya adalah hasil kalian dari studi literasi. Ini cuma contoh saja, inspirasi. Gitu anak-anak, ada komentar dulu? Halo, Tidak, Bu. halo. Oke, paham ya? Nah, jadi sekali lagi ini hanya inspirasi. Nah, nanti yang harus kalian kumpulkan ya, produknya. Ini di sini sudah ada keterangan. Produk dan laporan. Produknya berarti alatnya ya, nggak usah ini
Apa maksudnya nggak usah disediakan air kotornya, nggak usah di video pembuatannya, yang penting kamu catat di laporan. Jadi nanti di laporanmu adalah judul. Judulnya membuat alat pemurni air sederhana judulnya. Alat dan bahan, alat bahannya apa saja sesuai yang kamu ini kan ya, kamu modifikasi sendiri. Kemudian setelah alat dan bahan, cara kerjanya juga begitu. Cara kerjanya ini kan bisa kamu modifikasi sendiri gitu. Terus setelah itu, setelah cara kerja alat apa tadi, judul, alat bahan, kemudian cara kerja, terus baru jawaban pertanyaan. Udah itu aja laporannya yang harus kamu siapkan ya. Dan kemudian produknya nanti sekali lagi dibawa ke sekolah sesuai dengan jadwal. Kalau kalian misal kok, Bu, ya sudah jadi, daripada rusak-rusak, hilang-hilang, saya bawa dulu boleh nggak? Silahkan ya. Bisa nanti mengumpulkannya langsung di lab IPA. Nanti di lab IPA akan disiapkan meja-meja khusus kelas kalian. Jadi dari 9A sampai 9H. Nah, ini anak-anak tugasnya ini akan mulai dikerjakan setelah kalian PTS. Nah, nanti edaran ke orang tua, sekali lagi saya ingatkan, edaran orang tua dan ke kalian ya, melalui wali kelas nanti diberikannya minggu inilah. Antara hari ini apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat paling lambat. Jumat nanti biar orang tua juga paham kalau kalian nanti mungkin butuh keluar-keluar sebentar, misalkan mencari apa nih, tempurung kelapa. Nah, tapi kan sekali lagi ini hanya inspirasi, tidak harus seperti ini. Itu ya, anak-anak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh Bu, itu Bu, yang itu kan nanti kan nulis cara kerjanya. Nah, itu nulis cara kerjanya itu di Microsoft Word atau tulis tangan bisa. Nah, kalau kamu nulis diketik gitu loh maksudmu, nggak apa-apa. Nanti kan di print, karena kan harus dikumpulkan, gitu ya. Kalau mau tulis tangan ya nggak apa-apa. Ya, yang penting laporannya tadi kamu beri nama, kemudian ada judul, alat bahan, kemudian ada cara kerja, kemudian ada jawaban pertanyaan. Udah gitu aja. Gitu ya. Jadi saya yakin ini mudah. Jadi waktu 1 minggu, kalau kalian tertib ini waktu 5 menit atau 10 menit itu sudah bisa jadi. Tapi yang harus kalian perhatikan, itu pastikan bahwa airnya tadi antara air yang sebelum disaring dengan air yang sudah disaring beda. Jangan sampai airnya tetap sama, ya itu berarti alatmu gagal. Maka itu yang mungkin harus kalian trial and error, harus dicoba. Maka tadi saya bilang lapisannya boleh dimodifikasi. Mungkin urutan seperti ini loh kok kurang jernih ya. Setelah dirubah lagi ternyata lebih jernih. Nah, itu yang kamu kumpulkan yang sudah benar-benar alatnya itu tadi jernih. Bisa menjernihkan air maksudnya. Oke ya. Oke, saya stop sharing. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, jelas?